Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri Akbar Fitriansyah, mahasiswa Teknologi Pangan Halal 2017. Di sini saya mewakili teman-teman sebagai pembuka dalam presentasi mata kuliah Wirausaha Perancangan Industri Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab pertama, yaitu latar belakang. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang mengapa kelompok kami mengangkat usaha wedang sebagai proyek dari WPIP ini. Yang pertama karena tentunya dilatar belakangi bahwa orang-orang sekarang banyak terpapar radikal bebas dengan banyaknya kegiatan di luar. Maka dari itu kita perlu satu produk yang memang bisa menangkal radikal bebas itu. Dasar proses pengolahan bahwa minuman tradisional Indonesia berbasis jahe sudah dipercaya dapat memberikan efek antioksidan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai minuman fungsional. Nah, jadi berangkat dari permasalahan bahwa banyak orang yang sekarang yang sudah terpapar oleh radikal bebas, artinya banyak kegiatan di luar gitu, kita mencari bahan-bahan atau rempah Indonesia yang memang bisa dimanfaatkan yang kaya antioksidan. Salah satunya jahe. Jahe ini bisa dimanfaatkan sebagai minuman fungsional berbasis pangan lokal seperti itu. Nah, jahenya akan digimanain? Di dasar proses pengolahan kedua, kita akan menggunakan metode ekstraksi ya, dengan cara reflux, yaitu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Nah, karena ini tentang wirausaha perancangan industri, maka tak sah bila kita tidak membahas tentang pasar potensial ya. Hasil riset Kantar menunjukkan bahwa orang Indonesia tinggi sekali ya konsumsi makanan di luar rumahnya dan berkontribusi terhadap beberapa sektor nilai penjualan. Nah, salah satunya minuman kemasan masih menjadi porsi terbesar dalam penjualan. Tahun 2017 dan 2018 masih berkontribusi terhadap penjualan 72% minuman. Beberapa produknya adalah isotonik, kopi, dan teh. Jadi wedang itu masuk ke dalam minuman yang memang masih tinggi penerimaan konsumennya dan pasar potensialnya cukup tinggi seperti itu. Bisa kita lihat di sebelah sini ya, ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada nilai kontribusi konsumsi out of home, sumber dari Kantar World Panel 2019, bahwa minuman masih tinggi ya, konsumsi minuman itu masih tinggi, dan inilah yang menjadi dasar kita kenapa kita bergerak di pasar wedang seperti itu ya. Kita lanjut. Perlu kita ketahui siapa saja kompetitor kita di bisnis wedang ini. Yang pertama jahe rempah ya. Jahe rempah ini produk UMKM Rasa Nusantara. Ada lagi Nutrisari Wedang ya, Sido Muncul Susu Jahe, dan Anget Sari. Nah, seperti itu ya, itu beberapa kompetitor yang produknya hampir-hampir mirip. Nah, dari situlah kita berangkat untuk memodifikasi karena yang lainnya kebanyakan serbuk. Jadi kita memodifikasi produk kita menjadi wedang botol. Adapun market share atau mangsa pasarnya, sasaran pasar kita adalah kalangan muda yang beraktivitas setiap hari tapi tidak mengonsumsi makanan yang menyehatkan. Nah, makanya dengan adanya wedang botol ini memudahkan para kaula muda untuk meminum minuman yang sehat di tengah aktivitasnya yang padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Ralina akan menjelaskan dasar pengolahan untuk produksi minuman wedang. Yang pertama, bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama yang kita gunakan adalah jahe hemprit atau jahe putih dengan sifat fisiknya yaitu daging rintang yang berwarna putih kekuningan, kemudian ruas jahe kecil agar rata sampai sedikit menggelembung. Kemudian jahe putih ini biasanya dipanen setelah berumur tua. Bisa dilihat pada tabel mengenai kandungan dari jahe hemprit, di mana kandungan minyak aslinya itu mencapai 1,5 sampai 3,5%.
Kemudian bagaimana mengenai produksi jahe? Bisa dilihat luas lahan dan produksi jahe di Jawa Barat tahun 2019. Luas lahannya berkurang, namun produktivitasnya cukup meningkat dengan pertumbuhannya 16,36%. Kemudian adapun daerah penghasil jahe di Jawa Barat cukup banyak, sehingga bisa dikatakan ketersediaan jahe untuk produksi minuman wedang ini cukup melimpah. Kemudian bahan baku air, karena kita memproduksi minuman maka dibutuhkan air. Nah, air yang digunakan itu harus bersih dan melalui proses pengolahan, kemudian tidak mengandung mikroba pembusuk. Nah, air ini harus memenuhi syarat mutu air untuk industri pangan berdasarkan SNI tahun 2006. Bisa dilihat pada tabel mengenai kriteria uji dan persyaratannya. Kemudian ada bahan baku penunjang. Yang pertama ada gula yang berfungsi sebagai pemanis. Gula yang kita gunakan adalah gula kristal rafinasi, yaitu gula yang berasal dari tebu yang sudah dipisahkan dari zat-zat seperti senyawa fenolik, melanoidin, karamel, dan produk degradasi gula invert. Nah, gula yang kita gunakan harus sesuai dengan syarat mutu yang bisa kita lihat pada tabel. Kemudian ada kayu manis. Nah, kayu manis ini biasanya digunakan sebagai pewangi atau peningkat cita rasa. Nah, pada produk wedang ini kayu manis digunakan selain sebagai pewangi juga sebagai pewarna. Kemudian bisa dilihat komposisi kimia kulit kayu manis, yaitu dengan minyak atsirinya mencapai 3,4%. Selanjutnya ada lemon yang berfungsi sebagai perisa atau rasa asam atau penyegar pada produk wedang. Nah, buah lemon ini mengandung asam-asam yang berperan dalam pembentuk rasa asam buah. Selain itu, sebagai salah satu sumber vitamin C dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Bisa dilihat kandungan dari 100 gram sari buah lemon ada karbohidrat, asam lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan asam sitrat. Kemudian ada madu. Nah, madu ini digunakan selain untuk pemanis juga sebagai nutrisi tambahan pada wedang, karena madu terdiri atas senyawa seperti air, mineral, karbohidrat, gula, asam organik, vitamin, enzim, dan senyawa bioaktif. Nah, kandungan nutrisi madu bisa dilihat pada tabel. Kemudian adapun pengetahuan bahan pengemas pada wedang, kemasan primer yang kita gunakan adalah botol kaca gelap, di mana botol kaca ini biasanya terbuat dari campuran silika dioksida. Nah, mengapa kita menggunakan bahan kaca? Karena kaca itu merupakan bahan yang tidak mudah bereaksi dengan produk. Selain itu, mengapa kita memilih berwarna gelap? Karena wedang ini kaya akan antioksidan, dan antioksidan ini rentan dengan cahaya, maka perlu dilindungi, salah satunya dengan warna botol kaca yang gelap. Adapun syarat botol untuk produk minuman itu harus melindungi produk sama penanganan transportasi dan penumpukan, tidak mengandung bahan kimia, memenuhi persyaratan pasar, kemudian tidak mempengaruhi kelembaban, harga sesuai dengan produk, mempermudah penjualan eceran, kemudahan pembuangan, dapat didaur ulang, kemudian tidak bereaksi dengan produk. Kemudian kemasan sekunder yang kita gunakan adalah kardus. Mengapa? Karena kemasan kardus ini fungsional, murah, dan dapat didaur ulang. Selain itu melindungi kemasan selama transportasi. Nah, kardus ini merupakan lapisan dari beberapa kertas karton gelombang. Bisa dilihat ada single face, double wall, dan triple wall. Yang kita gunakan adalah double wall karena produk wedang ini tidak terlalu memiliki beban yang berat, sehingga yang double wall itu cukup untuk menjadi kemasan sekunder. Selanjutnya pengetahuan produk. Apa itu wedang? Wedang merupakan makanan tradisional dari Indonesia yang turun-temurun. Nah, wedang ini termasuk minuman khas dari Jawa. Nah, nama wedang sendiri artinya minuman panas karena biasanya disajikan seperti minum teh. Nah, dari berbagai daerah wedang itu berbagai macam tergantung dari bahan yang digunakan. Misalnya ada wedang jahe, wedang secang, wedang kayu manis, dan sebagainya.
Kemudian mengenai pengetahuan pengolahan wedang. Pengolahan wedang itu secara tradisional itu terbuat dari jahe yang diiris atau digeprek ataupun diparut, kemudian didapat minyak atsirinya, dimasak menggunakan air panas, kemudian ditambahkan gula. Nah, karena kita akan memproduksi secara industri, referensi yang kita gunakan adalah syarat mutu SNI untuk minuman serbuk tradisional. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian mengenai pengolahan secara ekstraksi, karena untuk memperoleh wedang ini kita gunakan dengan proses ekstraksi, yaitu dengan mendapatkan minyak atsirinya. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating agent. Nah, ekstraksi ini ada dua macam, ada ekstraksi cair-cair, yaitu senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran berupa cairan. Ada juga ekstraksi padat cair, yaitu pemisahan senyawa dari campuran berupa padatan. Nah, wedang ini termasuk ke dalam ekstraksi padat cair. Kemudian mengenai sterilisasi, tujuannya itu untuk keamanan produk dengan membunuh mikroba patogen. Di sini kita menggunakan ultra high temperature, yaitu pemanasan dengan suhu 135 sampai 150 derajat selama 2-3 detik. Nah, UHT ini ada dua kategori, yaitu pemanasan langsung, yaitu kontak langsung dengan medium pemanasan, contohnya menggunakan uap panas, dan pemanasan tidak langsung, yaitu pemanasan tidak kontak langsung dengan produk, misalnya melalui media transfer panas, contohnya bahan stainless steel. Adapun mengenai pengemasan aseptis, kita memproduksi wedang ini dengan pengemasan aseptis, yaitu menciptakan lingkungan steril di mana produk yang disterilkan dipertemukan dengan bahan kemasan yang steril serta produk unit kemasan yang cukup tertutup untuk mencegah infeksi ulang. Nah, adapun pengemasan aseptis untuk produk yang dibotolkan itu terdiri dari pemasukan botol kosong dalam alat, pembersihan botol, kemudian pengisian. Di sini kita menggunakan metode fillingnya itu pengisian dengan produk terukur. Kemudian penutupan botol secara hermetis atau rapat untuk mencegah kontaminasi dari mikroba, labelan botol, kemudian face packing, yaitu pengemasan dengan kemasan sekunder. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab spesifikasi bahan dan produk, juga bab proses pengolahan. Dimulai dari bab spesifikasi bahan dan produk, di mana di sini ada spesifikasi bahan utama, juga bahan penunjang. Untuk bahan utama, di sini kita memakai bahannya jahe dan juga ada air. Untuk jahe, jahe ini nama latinnya yaitu Cinnabar officinale. Untuk nama umumnya kita memakai jahe putih atau jahe emprit yang nama umum di pasaran. Untuk jenis atau varietasnya yaitu varietas Amarum. Di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada spesifikasi ekstrak jahenya, di mana untuk karakteristik minyak, berat, jenis, juga indeks bias dan penampakan bau. Untuk minyaknya itu standar mutunya 1,5 sampai 3,2. Untuk berat jenis, satuannya gram per mili, yaitu 0,8910 sampai 0,9160. Untuk indeks biasnya standar mutunya 1,4679 sampai 1,4901. Untuk penampakan dan bau, standar mutunya itu coklat tua, kental dengan aroma khas jahe. Lalu spesifikasi bahan utama yang kedua yaitu air, di mana nama kimianya itu H2O, jenisnya itu air industri pangan. Di sini ada spesifikasi
spesifikasi dari air industri pangan. Ini sumbernya itu dari SNI pada tahun 2006. Saya tidak cantumkan semuanya. Ini contoh dari spesifikasinya. Dari kriteria ujinya ada keadaan, bau, rasa, warna, pH, kemudian ada kekeruhan, zat larut, dan juga lain-lain. Di sini juga ada batas minimum ya untuk zat terlarut, kekeruhan, dan lain-lainnya. Untuk warna juga ada batas maksimumnya. Selanjutnya spesifikasi bahan penunjang. Di sini ada yang pertama ada gula rafinasi, di mana nama latinnya itu granulate sugar. Untuk nama dagang atau nama umumnya yaitu gula. Ini untuk spesifikasi bahan bakunya. Di sini ada bentuknya itu bentuk kristal. Lalu untuk sifat organoleptiknya ada warna, bau, rasa, tekstur, dimana warna itu biasanya warna putih, baunya tidak berbau, rasa manis, tekstur juga kasar. Di sini juga ada sifat kimianya. Selanjutnya ada kayu manis, nama latinnya Cinnamomum rerum. Untuk nama umum kayu manis, jenis atau varietasnya Ceylon. Ini ada spesifikasi bahan penunjang dari kayu manis. Untuk sifat organoleptiknya, dari bentuknya lurus, teksturnya juga keras, warnanya biasanya coklat, bau, wangi, ada wangi-wangi, kemudian rasanya juga manis. Di sini ada sifat kimianya juga. Ada kadar air, minyak atsiri, kadar abu, karbohidrat, dan juga lemak. Selanjutnya bahan penunjang lemon. Untuk lemon ada sifat dari spesifikasi bahan penunjang lemon. Nama latinnya itu ada citrus lemon. Nama umumnya biasanya di dagangan itu namanya lemon. Jenis atau varietasnya citrus lemon. Ini spesifikasinya, bentuknya bulat, teksturnya keras, warnanya kuning, baunya bau citrus, bau jeruk. Kemudian rasanya itu asam manis. Sifat kimianya juga ada kadar airnya, karbohidrat, asam lemak omega 3 total, asam lemak omega 6 total, protein, vitamin A, C, E, kolin, kalsium, magnesium, potasium, kalium, asam sitrat. Selanjutnya bahan penunjang madu. Nama latinnya itu genus Apis. Nama umum madu, jenis atau varietasnya itu Apis cerana. Untuk spesifikasi bahan madu itu, untuk sifat organoleptiknya, teksturnya itu cair, bentuknya itu cair, teksturnya lembut, kemudian warnanya itu coklat keemasan, juga baunya itu bau khas madu, rasanya manis. Untuk sifat kimia dari madu itu sendiri ada karbohidrat, air, fruktosa, glukosa, maltosa, sukrosa, dan abu. Selanjutnya spesifikasi dari bahan pengemas. Di sini kami memakai bahan pengemas botol kaca, juga kardus untuk membungkus yang untuk didistribusikan. Untuk botol kaca, spesifikasinya dari sifat fisik, bahannya itu kan dari kaca, kemudian bentuknya itu bulat oval, sifatnya kuat, warnanya coklat. Kenapa warna coklat? Karena kan di dalam kandungan minuman jahe itu ada asamnya. Kemudian ukuran, tingginya 15 cm, diameternya 4 cm. Lalu ada bahan pengemas kardus. Spesifikasi kardus itu sifat fisiknya, bahannya paper gelombang, bentuk kotak atau kubus, sifatnya ringan dan kuat,
warnanya coklat, ketebalannya itu double wall, ukurannya 39 x 26 x 22 cm. Selanjutnya spesifikasi produk. Dari mulai sifat organoleptiknya, bentuknya cair, lalu teksturnya ringan, warnanya coklat kemerahan, baunya khas wedang, rasanya juga khas wedang, manis dan asam segar. Untuk sifat kimia, total gulanya itu ada 54,46, airnya 80%, vitamin C-nya 0,04%, untuk fenol 191 ppm, untuk antioksidannya 79,89. Ada total toleransi cemarnya juga. Di sini ada timbal, tembaga, seng, timah. Ada cemaran arsen juga, mikroba, angka lempeng total, styrofoam. Selanjutnya proses pengolahan. Dimulai dari proses pengolahan ekstrak jahe. Proses pertama yaitu pencucian dan sortasi jahe, di mana rimpang jahe dilakukan pencucian dengan air mengalir yang ditujukan untuk menghilangkan kotoran seperti tanah dan lain-lain, juga pengupasan kulit jahe dengan menggunakan mesin otomatis. Selanjutnya proses penirisan. Proses penirisan ini bertujuan untuk membersihkan sisa air bekas pencucian yang pada tahap awal tadi. Nah, selanjutnya proses pengeringan yang dilakukan dengan menggunakan kabinet dryer. Lalu proses pengirisan. Jahe diiris tipis dengan ketebalan kurang lebih 3 mm dengan menggunakan slicing sehingga didapatkan potongan yang seragam. Proses selanjutnya itu pengeringan menggunakan kabinet dryer pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian proses penggilingan dan pengayakan. Setelah kering, jahe dihaluskan menggunakan mesin grinder dan selanjutnya diseragamkan ukurannya dengan pengayakan ukuran 80 mesh. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi jahe. Ekstraksi jahe bubuk dilakukan secara reflux, yaitu menggunakan air dengan suhu 95 derajat Celcius selama 25 menit dalam mesin ekstraktor. Kemudian proses filtrasi bertujuan untuk memisahkan ekstrak jahe dari ampasnya dengan menggunakan alat filter, yang selanjutnya ekstrak jahe langsung masuk ke unit pencampuran atau mixing. Kemudian didapatkan ekstrak jahe. Selanjutnya itu proses pengolahan ekstrak kayu manis. Sama seperti jahe, proses awalnya itu dimulai dari pencucian dengan air mengalir yang ditujukan untuk membersihkan kayu manis dari berbagai macam kotoran seperti tanah. Lalu proses penirisan dimana untuk membersihkan sisa air bekas pencucian pada tahap awal. Lalu dikeringkan dengan kabinet dryer juga. Selanjutnya kayu manis dihancurkan dengan food grinder, lalu diayak menggunakan ayakan mesh 60. Lalu proses ekstraksi kulit kayu manis menggunakan metode infusi, di mana bubuk kulit kayu manis ditambahkan air mendidih dengan suhu 90 derajat Celcius dengan perbandingan 1:10 selama 5 menit. Selanjutnya proses filtrasi ini bertujuan untuk memisahkan ekstrak kayu manis dari ampasnya dengan menggunakan alat filter, yang selanjutnya ekstrak kayu manis masuk ke unit
pencampuran atau mixing. Selanjutnya proses ekstrak lemon. Sama ekstrak lemon juga dimulai dari sortasi, dilakukan untuk memilih buah yang memiliki kematangan yang optimum, tidak busuk dan tidak berkapang. Selanjutnya pencucian dengan menggunakan air mengalir untuk membersihkan kotoran yang menempel pada kulit buah lemon. Selanjutnya proses ekstraksi dari buah lemon dilakukan dengan cara pengepresan menggunakan juice extractor. Lalu proses filtrasi bertujuan untuk memisahkan ekstrak jahe dari sisa pulp maupun biji dengan menggunakan alat filter. Proses selanjutnya itu pasteurisasi, dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit yang bertujuan untuk menginaktivasi enzim dan membunuh mikroba pembusuk. Pemilihan proses ini didasari pada sifat produk yang relatif asam, sehingga mikroba menjadi lebih sensitif terhadap panas dan meminimalkan rusaknya beberapa zat gizi seperti vitamin C. Selanjutnya yaitu proses pengolahan wedang jahe. Proses pertama yaitu proses mixing. Proses mixing ini dimana proses pencampuran bahan utama dengan bahan yang lainnya, mengacu pada pembuatan ekstrak minuman jahe yang komposisinya yang diperlukan terdiri dari 70% air, 25% ekstrak jahe, dan bahan lainnya sebanyak 5%. Penambahan bahan lainnya dilakukan seperti penambahan gula, penambahan madu sebagai penyeimbang kemanisan dan kayu manis yang ditambahkan sebagai pewarna dan antimikroba, dan sari lemon juga sebagai zat antimikrobanya. Pada proses mixing ini dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya dari proses pembuatan minuman wedang jahe ini yaitu filling dan sealing. Filling atau pengisian botol dengan wedang digunakan metode measured dosing atau pengisian terukur. Pada teknik ini setiap filler terdiri dari atas silinder terkalibrasi dan piston. Ketika produk masuk ke dalam botol sampai pada tempat pengisian, maka katup akan membuka dan mengalirkan produk ke dalam botol, dan pada waktu yang bersamaan katup pengisian, di mana yang katup pengisian ini berfungsi untuk mengatur aliran produk ke silinder, akan menutup. Setelah proses filling, kemudian produk wedang melalui tahapan penutupan botol yang dilakukan secara hermetis atau rapat. Lalu setelah produk masuk ke dalam botol, kemudian produk disterilisasi. Nah, sterilisasi produk dalam sistem aseptis dilakukan dengan sistem aliran atau sistem UHT, Ultra High Temperature, yaitu pemanasan dengan suhu yang tinggi. Suhunya berkisar 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 5 detik. Selanjutnya yaitu proses pendinginan, di mana bertujuan untuk mengkondisikan produk wedang kembali pada suhu normal atau suhu ruang setelah proses sterilisasi agar selanjutnya masuk ke proses pengemasan. Selanjutnya proses pelabelan. Wedang dalam kemasan botol selanjutnya dilengkapi dengan label bermerek. Wedang yang telah siap selanjutnya dipack dalam kardus dengan kondisi rapih, disegel, dan siap didistribusikan. Kembali lagi bersama saya Fikri Akbar. Kita sekarang ada di pembahasan bab 5, yaitu mengenai apa saja sih mesin yang digunakan dalam merancang pabrik ini. Bisa kita lihat yang pertama ini adalah mesin pencuci dan trimmer jahe ya.
brush roller fruit dari Cina. Fungsinya untuk mencuci jahe dari sisa-sisa kotoran sekaligus mengupas kulit jahe. Jadi untuk memudahkan kita dalam proses selanjutnya trimming dan ekstraksi, di sini ada mesin pencuci dan trimmer jahe. Yang di sampingnya bisa kita lihat air bubble vegetable washer. Nah, ini digunakan untuk mencuci buah lemon. Jadi di pabrik kita rencananya mempunyai dua alat untuk mesin pencuci yang berbeda. Yang satu untuk jahe, yang satu untuk lemon. Selanjutnya mesin perajang jahe. Nah, ini yang disebut trimmernya. Kita sudah mulai mengotomatisasi pabrik kita. Jadi dalam merajang jahenya pun kita sudah menggunakan mesin ya, yang fungsinya merajang jahe menjadi bentuk yang lebih kecil agar mudah diekstraksi. Bentuk yang diinginkan adalah bentuk pipih ya, untuk nantinya lebih digiling lagi. Prinsip kerjanya merajang jahe dengan pisau yang berputar menghasilkan ketebalan 5 mm dan bentuknya pipih. Nah, yang selanjutnya cabinet food dryer. Nah, fungsinya untuk mengeringkan bahan jahe yang telah kita cuci tadi, dikeringkan lalu nanti akan masuk ke proses selanjutnya. Selanjutnya grain grinder ya, ini negara pembuat Indonesia. Fungsinya untuk menghancurkan kulit kayu manis kering jadi pecahan kecil-kecil yang dapat atau berguna untuk mempermudah proses selanjutnya secara cepat, terutama membantu proses membuat tepung kayu manis. Jadi for your information bahwa dalam wedang ini kita menggunakan kayu manis sebagai penyeimbang rasa dan juga sebagai pewarna. Di sampingnya ada lemon juice extractor. Nah, ini juga fungsinya untuk mengekstraksi sari buah lemon. Jadi selain ada kayu manis, kita tambahkan varian lemon agar rasanya lebih segar. Selanjutnya kita lihat di sini ada mesin pemanas ya, yang fungsinya untuk pemanas sari lemon, dan satu lagi ada mesin ekstraktor jahe dan kayu manis ya. Selanjutnya di sini ada tangki pelarut gula dan juga tangki pencampur ya. Tangki pencampur ini nantinya berfungsi sebagai tempat mixing bahan-bahan yang tadi sudah diproses di beberapa line produksi, akan disatukan di tangki pencampur ini. Oke, selanjutnya tangki pengisi produk atau filling and sealing. Nah, karena produk kita produk botol, maka dianggarkan pula mesin untuk pengisi minuman atau cairan itu ke dalam botol. Tidak lupa kita menggunakan prinsip aseptis dan sterilisasi dalam pembuatannya, maka kita harus memiliki botol sterilizer yang berfungsi untuk mensterilkan botol kemasan wedang. Nah, adapun seperti timbangan dan alat-alat lain yang tidak tercantum itu akan masuk ke dalam instrumen pabrik lainnya. Akan tetapi dalam satu line produksi ya, itulah alat-alat yang tadi kita anggarkan sebagai alat produksi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas tentang rencana sistem produksi, yaitu di bab 6. Lalu apa? Jadi ada beberapa poin yang kita rencanakan untuk sistem produksi. Yang pertama itu letak perusahaan. Jadi untuk letak perusahaan ini kita minimalisir efek negatif dan juga lebih mengutamakan efek positif dari pembangunan atau penentuan letak perusahaan ini. Salah satu efek positifnya yaitu dengan meminimumkan biaya investasi dan operasional untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan itu untuk dengan penempatan lokasi yang tepat, ini memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan yang akan dibangun nantinya. Tetapi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini dalam mendirikan suatu perusahaan harus diperhatikan lingkungan dan ekologi ketika perusahaan akan menentukan lokasi pabrik, karena pabrik akan menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk seperti limbah cair, udara, dan padat. Ini harus diperhatikan gitu ya, bagaimana ke masyarakatnya jangan sampai perusahaan kita mengganggu ke lingkungan sekitar. Lalu yaitu dengan kedekatan dengan pasar atau tempat distribusinya. Kenapa? Karena dengan dekat bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengurangi biaya distribusi.
Lalu tenaga kerja. Nah, tenaga yang digunakan untuk menentukan keberhasilan lokasi pabrik, sehingga perlu dilakukan pemilihan tenaga kerja yang tepat, ya, dengan melakukan pelatihan khusus bagi tenaga kerja baru. Jadi tenaga kerja ini harus, yang pertama, dekat hingga harus terampil dalam bekerja. Selanjutnya keempat itu ada kedekatan dengan bahan mentah dan supplier atau sumber bahan baku, yaitu kembali lagi ke menghemat biaya distribusi, dan semakin dekat semakin baik. Lalu fasilitas dan biaya transportasi. Yang terakhir ini yang kelima, jadi tersedianya fasilitas transportasi yang baik dan dapat melancarkan faktor-faktor pengadaan bahan untuk produksi dan distribusi produk yang baik. Jadi yang kembali lagi ke biaya gitu. Lalu yang kedua itu tata letak pabrik. Dalam menentukan tata letak pabrik, kita itu setelah melakukan beberapa, jadi berdasarkan faktor-faktor yang ada seperti tahapan produksi, macam-macam hasil produksi, dan jenis perlengkapan yang digunakan. Penentuan tata letak peralatan dan proses produksi meliputi pengaturan fasilitas operasional termasuk mesin yang digunakan, personal, bahan-bahan, perlengkapan untuk produksi, penanganan bahan, dan semua yang serta fasilitas untuk pelaksanaan proses dengan lancar dan efisien. Nah, untuk penentuan tata letak pabrik ini ada 3 faktor yang penentuannya. Yang pertama, tata letak berdasarkan layout. Yang kedua, tata letak berdasarkan layout by proses. Yang ketiga, tata letak layout by stationary. Jadi kalau yang produk itu berjenjang proses pengerjaan produksi suatu produk dari awal hingga akhir. Kalau proses itu memiliki bagian yang saling terpisah, di mana aliran bahan baku terputus-putus dengan mesin sesuai dengan fungsinya. Kalau yang stationary itu mendekatkan sumber daya manusia serta kelengkapan yang ada bahan baku untuk kegiatan produksi. Itu perbedaannya. Lalu selanjutnya, nah ini bisa dilihat di PowerPoint, itu ada tata letak pabrik minuman wedang, bisa dilihat ya. Lalu juga ada tempat depannya gimana. Di sini juga kita cantumkan fasilitas ruang pabrik apa saja. Ada bagian PPIC, administrasi, pembelian, pemasaran, personalia, staf humas, direktur, general manager, manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran. Lalu untuk fasilitas ruangannya ada dilanjut lagi, ada WC laki-laki, WC perempuan, WC kamar, musola, lahan parkir, tempat ganti laki-laki, tempat ganti perempuan, taman, ruang tamu, ruang rapat, pos keamanan. Nah, selanjutnya ada tata letak mesin. Jadi untuk tata letak mesin kita gunakan pola aliran menggunakan U-flow. Pola ini dipakai bila mana dikehendaki akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal proses produksi. Hal ini meningkatkan penguasaan fasilitas transaksi dan mudah untuk mengawasi keluar masuknya material dan produk, jadi aliran perpindahan bahan relatif panjang. Oke, terima kasih untuk bab 6, dan juga mungkin ini sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf ya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.